Oke. Ya, halo, selamat malam. Suara saya terdengar jelas ya, Kak? Mohon maaf, Ya, jelas. nya jelas nggak, Kak? Atau boleh saya off cam saja? Soalnya connecting-nya memang lagi ada kendala, seperti itu. Oh ya, Biar mangga, saya mangga. Oke, nggak apa-apa ya, Kak Alan? Ya, sure. Oke, selamat malam, Kak Alan. Mohon maaf ya, untuk waktunya yang sempat diambil karena memang lagi ada kendala Kak Ana sendiri, karena Kak Ana sendiri sekarang posisinya masih ada di rute NTT gitu, Kak. Jadi memang jauh dari sinyal, dan jauh juga sudah berusaha untuk pergi ke kota sebelumnya, tapi mungkin memang sinyalnya belum bersahabat ya dengan kita semua. Jadi malam ini kita bakal bahas tentang kompetisi bisnis nih Kak, pemuda dan kompetisi bisnis. Nah mungkin nih Kak, ada beberapa orang yang masih menganggap ngapain sih pemuda untuk berbisnis, ngapain sih pemuda ikut berkompetisi dalam dunia bisnis. Nah di sini saya pengen tanya nih, menurut perspektif dari Kak Alan sendiri terkait pemuda, apa sih atau apa sih urgensi dari uh, pemuda sendiri untuk mengikuti kompetisi bisnis ini untuk jangka panjang ataupun untuk diri mereka saat ini sendiri. Silahkan Kak. Oke, terima kasih. Tapi sepertinya moderator kita sudah kembali. Halo, Mbak Ana. Halo, aduh Ya. Alan minta maaf banget. Aduh, tiba-tiba jaringan aku terputus. Iya, nggak apa-apa. Sure. Boleh sudah sampai di mana ya terakhir itu? Tadi baru menanyakan pertanyaan, cuma minta karena maaf banget. Mbak Ananya balik, mungkin kita kembalikan ke Mbak Ana. Oke, baik. Terakhir saya masih membacakan CV dari Kak Alan sendiri ya, Kak ya. Aku minta maaf banget ya, Kak. Tiba-tiba jaringan aku terputus ya. Jadi teman-teman dari Kak Alan ini merupakan juga content creator dari business competition. Oke, terima kasih Kanada. Oke. Dan juga ada portofolio dari Kak Alan sendiri, yaitu pernah menjadi first winner mohon di slide kedua ya Kak Nada. First winner YCIB Venture Case Study, UTS BACC Asia Leadership Intensive, kemudian pernah menjadi first winner di Agribusiness Regional Study Case Challenge. Kemudian pernah menjadi top 15 team pada National Business Plan Competition Eureka. Wow. Dan juga pernah menjadi top 2 delegasi dari Universitas IPB pada kompetisi mahasiswa nasional bidang ilmu bisnis, manajemen, dan keuangan bidang perencanaan bisnis. Oke, dan masih banyak tentunya keahlian yang dimiliki oleh Kak Alan sendiri. Misalkan dalam berbagai tos ya Kak Alan ya izin ada workspace and large workspace. Juga Kak Alan juga memiliki pengalaman di bidang volunteering, yaitu pernah menjadi Everettman Brand Ambassador Ocean Young Guard itu di Indramayu, kemudian juga merupakan content writer juga pada Simpul Suara, juga menjadi mentor juga di Orange Fame Faculty of Economic and Management di Bogor, dan juga pernah menjadi sekretari di Indonesia Agribusiness Fair di Bogor juga. Nih bagaimana teman-teman setelah mendengar kurikulum vitae dari Kak Alan ya, tentunya menjadi semangat ya. Bagaimana kita seorang pemuda nih bisa menjadi aksi nyata khususnya di business competition ya teman-teman ya. Oke, mungkin lanjut saja itu ada berikutnya ada boleh bantuannya lagi kan ada. Untuk yang kedua itu ada pemaparan sedikit ya untuk teman-teman. Nah, bahwasanya di sini kan kita mengetahui bahwa dalam bisnis competition itu merupakan langkah awal kita ya dalam pengembangan bisnis tentunya. Di mana bisnis competition bisa menjadi batu loncatan kita agar bisnis peserta dapat terus berkembang. Nah, maka dari itu perlu adanya edukasi terkait aksi nyata pemuda dengan bisnis competition, terutama bagi delegasi teman-teman YATC 8. Nah, dan tentu saja harapannya para pemuda dapat menyampaikan kembali dan melakukan edukasi kepada masyarakat di daerah pengabdian, yaitu di desa
Cambirleca, Kabupaten Manggarai, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Nah, berikut kita langsung saja ke poin yang disampaikan, poin yang ingin disampaikan. Pertama itu Oke, sepertinya kepental lagi nih teman-teman. Mungkin dari teman-teman IATC Indonesia. Halo Kak Alan, mohon maaf ya Kak. Ya, ya. Ini sudah sampai di sesi diskusi ya Kak, di talk show ya? Iya, betul, betul. Oke, mungkin balik ke pertanyaan kami di awal kayak tadi sih Kak. Bagaimana sih Kak menurut pandangan Kakak sendiri, kenapa sih pemuda memang harus ikut berkontribusi dalam dunia bisnis gitu, ikut berkompetisi khususnya? Silahkan Kak. Oke, teman-teman, sebelumnya terima kasih untuk kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Alanda Pradana. Saya sebenarnya bisa dibilang masih mahasiswa dan memang aktif berlomba di bisnis competition, dan saya sendiri mempunyai bisnis. Salah satunya adalah yang saya handle sekarang. Ini adalah sebuah foto studio. Dan ada satu lagi sebenarnya training agency. Kemarin saya dari Batam untuk memberikan sebuah training. Cuma memang kalau bisa dibilang apakah bisnis competition itu berpengaruh terhadap bisnis saya, jawabannya iya. Gitu. Mungkin sedikit perkenalan bahwa background latar belakang saya adalah di bisnis. Kalau misalnya di akademik, latar belakang saya itu di jurusan agribisnis, tepatnya di Fakultas Ekonomi dan Manajemen. Dan memang saya aktifnya di bisnis mungkin lebih ke edukasi dan kreatif. Begitu. Nah, saya bisa katakan satu hal terkait bisnis competition itu sepenting apa. Yang pertama, bisnis competition itu ibarat kata sebuah ujian untuk naik kelas, begitu teman-teman. Kalau misalnya teman-teman di sebuah perguruan tinggi atau teman-teman di sebuah sekolah menengah atas, sekolah menengah pertama, itu kan ada yang namanya ujian, ujian sekolah, ujian tengah semester, begitu. Nah, itu bertujuan untuk mengangkat derajat teman-teman ke kelas yang lebih tinggi. Nah, begitu juga dengan bisnis competition, bahwa bisnis competition ini ketika teman-teman sudah memvalidasi ide teman-teman dan membuktikan bahwa ide teman-teman itu bisa outstanding daripada ide teman-teman partisipan yang lain, itu sudah merupakan validasi untuk pembuktian bahwa oke, kapasitas teman-teman dalam mendirikan sebuah bisnis atau melakukan brainstorming sebuah bisnis itu lebih baik dan lebih outstanding daripada teman-teman yang lain. Gitu. Membuktikan bahwa teman-teman bisa menjangkau market yang lebih luas. Seperti itu. Dan itu secara praktikalnya. Tapi memang secara dampak bisa dibilang bukan memberikan kontribusi ya. Business competition itu dalam rangka take. Gitu. Kita mengenal istilah take and give. Business competition itu dalam rangka take, kita mengambil sesuatu, kita belajar sesuatu. Sedangkan dalam bisnis kita itu membicarakan tentang gift atau memberikan sesuatu gitu. Karena dalam sebuah bisnis kita itu kan bertujuan untuk membantu orang lain ya. Teman-teman mungkin cukup familiar dengan istilah design thinking, di mana kita harus berempati dengan market, dengan pasar, untuk memahami pasar, untuk memahami market, dan membantu mereka untuk mendapatkan added value atau nilai tambah yang bisa di-generate sebagai uang gitu. Nah, demikian halnya, sama halnya dengan business competition, kita itu take sesuatu gitu. Kita fokusnya di business competition itu untuk belajar dan membuktikan diri, berkompetisi bahwa ide kita itu lebih outstanding daripada teman-teman partisipan yang lain. Seperti itu. Jadi daripada dibilang berkontribusi dalam business competition, lebih tepatnya bukan berkontribusi ya, memberikan kontribusi, lebih tepatnya kita berpartisipasi di dalam bisnis competition untuk memberikan kontribusi kepada masyarakat, seperti itu. baik, terima kasih Kak Alan. Saya minta maaf sekali lagi, mungkin saya terpental lagi ya Kak Alan ya. Mungkin saya ambil alih. Terima kasih Kak Indri sudah membantu. Kemudian nih Kak Alan, bagaimana sih kita sebagai pemuda nih bisa berperan aktif dalam kompetisi bisnis tersebut Kak Alan? Untuk sekarang ya teman-teman, sebenarnya itu cukup mudah banget karena di laman Instagram sendiri pun banyak
laman-laman yang menyediakan informasi tentang bisnis competition. Salah satu contohnya adalah mungkin teman-teman bisa membuka @info lomba bisnis, di mana aku selalu mendapatkan informasi-informasi lomba bisnis yang sedang ongoing itu di sana. Seperti itu. Kalau misalnya caranya gimana, itu gampang banget. Teman-teman tinggal daftar aja, sesimpel itu aja. Cuma tentang bagaimana cara teman-teman untuk belajar di sana itu adalah yang di challenge gitu. Dan itulah salah satu yang aku berikan di sosial media aku, di mana aku membuat sebuah grup Telegram untuk teman-teman yang ingin belajar tentang bisnis competition. Itu bisa buka di link tree aku, ada di link bio grup Telegram. Nah, setelah teman-teman masuk grup Telegram itu, di pin ada emang link khusus untuk mentoring bisnis competition gitu. Dan ada beberapa memang menti-menti aku yang lolos ke babak final, bahkan menang di juara nasional bisnis competition gitu. Entah itu bisnis plan atau bisnis case. Baik, Begitu. Kak Alan. Jadi teman-teman kita bisa dari link bio-nya Kak Alan ya. Bisa belajar banyak deh. Boleh mampir ke halaman Instagramnya Kak Alan. Oke. Kemudian nih Kak Alan, untuk manfaatnya sendiri bagi kita mengikuti bisnis competition ini bagaimana Kak Alan? Banyak sih teman-teman. Kalau misalnya bisa aku bilang apa dampak dari, mungkin aku agak berbayang ya. Apa dampak dari bisnis competition itu sendiri? Yang pertama, aku belajar banyak hal tentang bisnis. Karena teman-teman, bisnis itu kita mungkin ada istilah, bukan istilah ya, kayak rumor-rumor bahwa kita nggak usah belajar bisnis, sekarang kita bisa belajar bisnis itu sambil jalan. Itu satu hal yang benar, tetapi nggak sepenuhnya benar. Kenapa? Karena learning curve dari orang yang belajar bisnis dengan teori dan praktik itu berbeda jauh sekali dengan orang-orang yang belajar hanya dari praktik. Mungkin secara risiko, secara planningnya, secara eksekusinya, secara manajemen people itu sangat berbeda teman-teman. Mungkin ketika aku sekarang aku ada di stand booth aku, foto studio, ini itu aku juga belajar tentang bagaimana cara memanajemen orangnya, bagaimana cara memanajemen produknya itu sendiri biar semua customer itu merasa satisfied atau merasa terpuaskan. Dan itu pun semuanya ada teorinya di bagian risk mitigation dan implementation planning. Begitu. Itu pun dipelajari juga di business competition teman-teman. Business competition itu basically ada dua tipe, yaitu business plan dan business case. Kalau misalnya business plan itu teman-teman berfokus kepada bagaimana teman-teman itu untuk menciptakan sebuah bisnis dari crafting dari zero. Kalau business case itu teman-teman berfokus untuk bagaimana menyelesaikan sebuah permasalahan bisnis dari sebuah perusahaan. Gitu. Dan rata-rata kontributor case ini ya, kalau let's say yang barusan aku ikutin adalah memang dari perusahaan-perusahaan tambang gitu, PT Pupuk Kaltim atau Traveloka atau yang aku ikutin tahun kemarin itu Bluebird begitu. Itu kalau business case seperti itu. Dan kalau misalnya dibilang lebih fast pace yang mana, secara pace kerjanya itu lebih cepat yang mana, biasanya lebih cepat business case begitu. Cuma ketika teman-teman ingin melatih brainstorming lagi, lebih ingin melatih tentang bagaimana lebih berempati dengan market, bagaimana cara mencari market, aku sendiri pribadi menyarankan teman-teman untuk mengikuti lomba bisnis bertipe business planning. Seperti itu. Untuk manfaatnya itu sih mungkin aku rasa. Wah, jadi ada dua tipe ya, Kak Alan ya. Ada business plan dan business case ya, Kak ya. Tapi lebih cepat untuk business case ya, Kak Alan ya. Oke, baik. Kemudian ada tips dan trik kita nggak, Kak Alan, dari kita sebagai pemuda nih untuk memenangkan business competition ini, Kak Alan? Mungkin cukup klise lah. Tapi yang pertama memang adalah teman-teman harus tetap belajar. Karena begini, ketika aku ikut business case competition, ketika aku ikut business plan competition, aku dituntut untuk harus selalu mengupdate ilmu tentang bisnis apapun yang aku sedang jalani gitu. Apabila aku let's say case-nya itu mungkin tentang food planning ataupun mungkin tentang operation management, aku akan belajar itu lagi karena memang basically aku nggak belajar itu semua, teman-teman. Aku belajar cuma sebagian kecil kalau misalnya dari perkuliahan. Tetapi ketika aku ikut business competition, memang aku dituntut untuk belajar lagi gitu. Aku baca jurnal lagi, aku ikut sharing lagi, aku ikut seminar, webinar lagi seperti ini teman-teman. Jadi aku pun juga ikut Zoom semacam ini, dan memang mentor yang paling favorit itu untuk aku adalah Kak Belinda Azhara. Beliau adalah alumni FEB UI yang sekarang jadi MT di Philip Morris, kalau teman-teman tahu, yang punya rokok jarum dan sebagainya. Nah,
itu dihandle sama Philip Morris sekarang. Itu sebuah perusahaan dari luar negeri seperti itu. Baik, terima kasih kalian. Jadi kita untuk upgrade ilmu ya bisa melalui jurnal contohnya ya, yang ngikuti seminar-seminar, Zoom juga ya. Kemudian ini kalian bagaimana sih kita sebagai pemuda untuk menjaga keseimbangan antara visi kreatif dan praktis dalam bisnis competition ini kalian? Oh, oke. Visi kreatif dan praktis ya. I think begini teman-teman. Kreatif dan praktis ini tidak bisa terpisahkan. Yang pertama, ketika kita membuat sebuah bisnis, ketika kita let's say katakanlah bukan membuat sebuah bisnis, katakanlah kita menyelesaikan sebuah bisnis orang lain dalam bentuk bisnis competition, kita tuntut untuk kreatif teman-teman. Gitu. Nah, kreativitas ini tuh bisa diasah dalam bentuk apa? Ketika knowledge base teman-teman itu sudah terbentuk, teman-teman banyak membaca, teman-teman dapat banyak pengetahuan, dapat wawasan, teman-teman akan secara otomatis membuat sebuah inovasi. Seperti itu. Mungkin teman-teman kalau misalnya lebih banyak terpapar oleh informasi-informasi luar, ketika membuat sebuah inovasi itu lebih jago. Karena yang kompetitor ini udah pernah melakukan ini nih, jadi kita bisa melakukan ini. Contohnya seperti itu. Atau let's say ketika secara teoritis ya, bagaimana cara kita membuat sebuah inovasi adalah dengan kalau misalnya teman-teman sekarang lagi open laptop atau open HP, mungkin bisa di search namanya 10 types of innovation. Itu bagaimana cara kita untuk menginovasikan sebuah bisnis dari sisi konfigurasinya, dari sisi marketnya, atau dari sisi produknya. Begitu. Dari sisi pendekatannya mungkin contoh adalah Netflix, teman-teman. Netflix itu dulu awalnya adalah sebuah toko DVD. Toko persewaan DVD atau VCD. Gitu. Sesimpel, ya udah nyewain produk 5.000 sehari, besok dibalikin gitu. Mungkin dengan sistem tahan KTP, tahan identitas atau lain sebagainya yang mungkin sekarang pun juga masih marak, tetapi bukan dalam produk DVD. Tetapi ketika internet masuk di tahun awal tahun 2000-an, Netflix menginovasikan, mendisrupsi bisnis modelnya sendiri itu, secara konfigurasi kita bisa memanfaatkan internet ini untuk mengubah bisnis modelnya, revenue modelnya sebagai bentuk subscription. Begitu. Jadi yang dulu misalnya dulu teman-teman sewanya 5.000 cuma untuk satu video. Nah, teman-teman ini mungkin sewa 50.000 gitu ya, tapi untuk 150 film dalam kurun waktu tertentu. Jadi yang dimainkan adalah time frame. Begitu. Nah, itu salah satu inovasi bentuk konfigurasi bisnis dari bentuk revenue model dan business configuration-nya. Nah, untuk lebih lanjutnya sebenarnya teman-teman bisa search lagi tentang 10 types of innovation biar teman-teman lebih paham lah tentang bagaimana cara menginovasikan sebuah bisnis. Baik, Kak Alan. Ini terima kasih banyak. Itu udah banyak sekali ya, udah sharing tentang business competition ini ya. Udah mulai ada gambaran nih untuk teman-teman mengenai business competition itu ya. Nah, kemudian selanjutnya mungkin kita langsung aja, Kak Alan, saya minta izin juga langsung ke sesi tanya jawab dulu karena keterbatasan waktu juga. Ya, ini bagaimana teman-teman yang tertarik dalam bisnis competition? Mumpung ada Kak Alan nih sedang bersama kita malam ini, boleh sok ditanya aja, bisa raise hand. Bagaimana teman-teman? Boleh mangga teman-teman, kita di sini ngobrol aja kok. Kalau mau ketemu sesuatu boleh mangga. Oke, sepertinya udah ada 2 orang nih, Mbak. Anak. Yes, baik. Mungkin pertama dari Kak Ulfa Ainun dulu ya. Boleh. Langsung saja Kak Ulfa. Makasih Kana. Untuk pertanyaan dari aku sendiri, kebetulan aku nggak pernah dapat pendidikan di basic bisnis ataupun pengalaman di bisnis itu sendiri. Nah, kalau aku memutuskan untuk ikut di kompetisi kayak gitu tuh, bisa nggak ya ada kemungkinan buat daftar dan join kompetisinya? Itu aja sih, Kak. Oke, mungkin bisa aku langsung jawab, Mbak Ana, biar tidak lupa ya. Jawabannya short answer adalah yes, kamu sangat berkesempatan untuk bisa ikut. Kenapa? Karena kompetisi bisnis itu tidak hanya terbuka, opportunity-nya hanya untuk mungkin yang related to business atau economics, tapi kepada semua orang begitu. Ketika mungkin Mbak Ulfa ingin belajar tentang bisnis, jangan minder karena banyak banget referensi, apalagi dengan keterbukaan informasi saat ini di internet.
Mbak Ulfa bisa belajar lewat jurnal-jurnal di Google Scholar, atau sesimpel mungkin aku lagi buka grup Telegram yang memang bahasnya business competition, dan ketika nanti Mbak Ulfa join competition, terus kayak disuruh bikin executive summary, Mbak Ulfa bisa tanya ke grup kayak contoh executive summary itu kayak gimana sih gitu. Karena di situ jujur konstruktif banget orang-orangnya, karena memang ketika aku membangun komunitas tersebut, aku memang melakukan personal mentoring kepada beberapa orang yang akhirnya mungkin menciptakan accountability si orang-orang tersebut untuk ikut menjawab di komunitas tersebut. Seperti itu sih. Tetapi short answer jawabannya bisa. Gitu. Oke, makasih Kak Alan atas jawabannya. Baik, tentu saja kita bisa ya Kak Alan ya, walaupun kita belum ada basicnya, tapi kita bisa untuk ikut berkompetensi. Kemudian ini ada pertanyaan kedua dari Kak Frenike Aldita dari Divisi Parekraf. Silakan Kak Frenike. Oke Kak, izin bertanya ya, tapi sebelumnya maaf nggak bisa on cam. Jadi aku mau nanya, aku memang tertarik banget mau ikut bisnis competition ya. Jadi kebetulan aku dari anak ekonomi, dan kita juga belajar tentang basic bisnis gitu. Dan beberapa kali tertarik untuk ikut bisnis competition. Tapi ini kan aku punya ketakutan nih, kayak aku udah bikin ide, udah cari tahu dan lain sebagainya. Tapi kalau misalnya dikompetisiin, terus nanti ide aku itu diambil sama pihak penyelenggara, namun aku tidak menjadi pemenang. Itu gimana sih Kak caranya untuk menguatkan kepercayaan kita kepada pihak penyelenggara kalau ngikuti kompetisi gitu? Takut kalau ide kita diambil gitu. Bukan pelit ya, cuman kan karena kita udah bikin bisnis plan-nya susah-susah gitu. Tiba-tiba kita nggak menang dan ide kita diambil sama mereka gitu. Gimana cara untuk meyakinkan diri kalau itu tuh nggak akan dicuri gitu. Itu aja Kak, makasih. Baik, terima kasih Kak Frenike. Mungkin langsung saja ya Kak Alan ya. Oke, satu hal sih sebenarnya Frenika, satu hal yang aku sadari terkait bisnis praktis dan bisnis competition adalah keduanya itu saling terkait tetapi dua hal yang berbeda. Kenapa? Rata-rata kalau misalnya teman-teman punya suatu wawasan tentang bisnis yang memang benar-benar visible dan benar-benar reliable dan kayak oke, ini kayaknya bisa jalan, bisa profitable, terus teman-teman udah coba dan memang beneran profit, tetapi ketika di bisnis dikompetisikan itu kalah. Rata-rata seperti itu. Kenapa? Karena memang dari sisi tahapan competition, inovasi, itu tuh lebih akademis pendekatannya, lebih apa ya, liar gitu. Bisa-bisa tidak di dalam sebuah kompetisi itu memang kadang tidak harus terlalu praktikal gitu. Tetapi bagaimana pendekatan inovasi teman-teman itu menjadi sebuah bentuk untuk menciptakan inovasi yang lain. Poinnya di situ kalau misalnya tentang business competition. Cuma memang itu nggak semua. Beberapa wahana-wahana kompetisi yang bagus, yang besar-besar, contoh Wirausaha Muda Mandiri yang sedang open sekarang, itu memang membuka sebuah wawasan yang memang juri-jurinya pun dari orang praktis, gitu, orang praktikal. Jadi ketika beliau-beliau ini melihat kayak oke, ini visible, percaya deh teman-teman, ide bisnis teman-teman itu nggak akan dicuri. Walaupun ide bisnisnya dicuri, gaya eksekusinya pasti akan berbeda, gitu. Seperti itu. Jadi eksekusinya nggak akan bisa dicuri teman-teman. Karena bisnis itu ngomongin tentang relasi, ngomongin tentang resource yang kita punya. Contoh sekarang, aku punya bisnis studio box sekarang. Ini lagi open. Mungkin nggak kelihatan ya di sini. Ini karena udah malam. Ini dia studio box baru off banget. Mungkin kalau dikompetisiin nggak akan menang gitu. Karena logistiknya susah lah dan segala macam. Tetapi memang secara profitable, secara apa ya, traffic, helping people itu sangat banyak gitu. Aku dari pagi ini aku nggak berhenti untuk berdiri dan melayani customer gitu untuk modal foto studio ini. Tapi kalau di kompetisi aku yakin pasti kalah karena emang tidak terlalu inovatif. Seperti itu sih. Begitu. Tapi yakin deh, percaya teman-teman kalau misalnya memang teman-teman proposal bisnis plan-nya itu bagus banget, bahkan aku pun ketika sering menjadi juri ada satu case di mana dia itu ngomongin tentang waste management, dan karena latar belakangku agribisnis, idenya bagus, perencanaannya bagus,
aku tawarin untuk investasi. Begitu. Aku punya koneksi investor, kamu mau beneran dieksekusi nggak? Gitu. Kalau misalnya mau beneran dieksekusi, kamu ke Bogor, tanggal sekian, kita ketemu investor. Seperti itu. Karena memang idenya bagus banget. Dia berencana untuk mengelola sampah-sampah basah yang ada di daerah Jakarta. Bayangin, sampah basah di daerah Jakarta, tiap rumah itu ada berapa? Dan dia ingin mengelola itu menjadi suatu hal yang lebih produktif. Selain itu lebih ramah lingkungan, gitu, itu juga lebih ramah terhadap bisnisnya. Gitu. Karena zero input. Dia nggak bayar untuk inputnya. Dia nggak bayar untuk modalnya. Karena sampah. Gitu. Dia pemanfaatan waste. Siapa yang mau bayar untuk sampah? Gitu kan. Gitu. That's why idenya bagus. Dan pada saat itu memang sayangnya si pemberi ide ini tuh tidak sanggup untuk melakukan eksekusinya. Dia menang di lomba bisnisnya, tetapi tidak dieksekusi. That's why aku bilang bahwa daya eksekusi itu tidak bisa dicoba. Seperti itu. Oke, makasih Kak jawabannya. Baik, makasih Kak Alan. Ternyata itu memang beda ya kalau ide ya dari itu kan cara pengeksekusian itu tentu saja berbeda. Kemudian ini teman-teman apakah ada lagi yang ingin bertanya kepada Kak Alan tentang business competition? Mungkin teman-teman yang sedang mengerjakan prokernya atau sedang menyusun, boleh ditanyakan nih kepada Kak Alan. Jika tidak ada, kita mungkin Kak Alan saya izin masuk ke sesi berikutnya ya Kak Alan. Untuk sesi tanya jawabnya kita tutup dulu karena keterbatasan waktu juga. Kemudian Kak Alan, kami dari YATC ingin memberikan sertifikat kepada Kak Alan telah menjadi narasumber YATC pada malam ini. Terima kasih Kak Alan Terima kasih teman-teman di ATC Indonesia. telah bergabung sama kami ya delegasi YATC 8.000. Insya Allah nanti Kak Alan itu Januari 2024. Mungkin langsung saja ya Kak Alan, saya izin juga untuk sesi dokumentasi dengan sertifikat terlebih dahulu. Teman-teman yang belum on-cam bisa on-cam dulu ya. Mungkin saya coba hitung dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3.